Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ruli Ilham Saputro dan saya Ican Feriano Arindra akan menjelaskan tentang materi penyusunan anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan representasi dari perencanaan masa depan organisasi atau perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Proses penyusunan anggaran. Ada dua hal yang perlu dicermati berkaitan dengan anggaran, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan dan mempersiapkan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengontrolan mencakup langkah-langkah yang akan diambil pihak manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui kontribusi semua bagian di dalam organisasi. Kegiatan untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran. Sementara kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan anggaran apakah sesuai dengan yang dianggarkan disebut pengontrolan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang. Suatu anggaran biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Berikut beberapa manfaat yang dapat dipetik jika melakukan penganggaran. Yang pertama, anggaran mengkomunikasikan rencana manajemen ke seluruh bagian di dalam organisasi. Yang kedua, anggaran akan memaksa manajer untuk memikirkan masa depan organisasi dan merencanakan bagaimana cara mencapainya. Jika anggaran tidak dipersiapkan, manajer akan lebih banyak berurusan dengan aktivitas harian yang akan mengaburkan pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, proses penganggaran akan mengalokasikan sumber daya organisasi ke seluruh bagian organisasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, proses penganggaran akan meminimalisir terjadinya bottleneck activity atau aktivitas yang kurang optimal. Yang kelima, anggaran akan mengordinasi aktivitas-aktivitas di dalam organisasi dengan mengintegrasikan rencana di masing-masing bagian. Yang keenam, anggaran akan mendefinisikan tujuan dan sasaran yang akan menjadi benchmark dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Anggaran juga menyediakan cara untuk berkomunikasi tujuan jangka pendek organisasi untuk karyawannya. Meminta manajer unit organisasi untuk melakukan activities penganggaran dapat mencapai dua hal, yaitu merefleksikan seberapa baik tujuan manajer unit memahami organisasi, sehingga mereka dapat menyelaraskan kegiatan mereka dan prioritas belanja dengan tujuan tersebut, dan memberikan kesempatan bagi planner senior organisasi untuk memperbaiki kesalahan persepsi tentang tujuan organisasi. Penganggaran juga berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan organisasi. Misalnya, anggaran menunjukkan efek dari tingkat penjualan pada pembelian, produksi, dan kegiatan administrasi dan jumlah karyawan yang harus dipekerjakan untuk melayani pelanggan. Unsur anggaran. Penganggaran melibatkan peramalan permintaan untuk 4 jenis sumber daya selama periode waktu yang berbeda. Yang pertama, sumber daya fleksibel yang menciptakan sumber daya variabel biaya. Fleksibel adalah mereka yang dapat diakuisisi atau dijual dalam jangka pendek, seperti kayu, lem, dan pernis digunakan di pabrik furnitur.
Sumber daya kapasitas jangka menengah yang menciptakan biaya tetap, contoh meramalkan kebutuhan sewa ruang penyimpanan yang mungkin dikontrak secara triwulan, semesteran, atau tahunan. Sumber daya yang dalam jangka menengah dan jangka panjang meningkatkan potensi strategi organisasi. Ini adalah pengeluaran diskresioner yang meliputi penelitian dan pengembangan, pelatihan karyawan, pemeliharaan sumber daya kapasitas, iklan, dan promosi. Ini ekspenditur diskresioner tidak menyediakan kapasitas dan tidak bervariasi dengan tingkat aktivitas organisasional. Kapasitas sumber daya jangka panjang yang menciptakan biaya tetap, contohnya adalah fasilitas fabrikasi baru produsen chip komputer, yang mungkin memakan waktu beberapa tahun untuk merencanakan dan membangun dan dapat digunakan selama 10 tahun. Karakteristik anggaran. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter dan didukung oleh ukuran-ukuran non-moneter, seperti unit yang terjual. Anggaran biasanya mencakup periode 1 tahun dalam bisnis yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Mungkin ada 2 anggaran per tahun. Anggaran merupakan komitmen manajemen, di mana manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Usulan anggaran dikaji ulang dan disahkan oleh manajer dengan wewenang yang lebih tinggi dari pengusul anggaran. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta penyusunan anggaran berhubungan dengan peran Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Departemen Anggaran adalah departemen yang bertugas mengadministrasikan aliran informasi sistem pengendalian melalui anggaran. Berikut fungsi Departemen Anggaran: menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap asumsi-asumsi dasar yang dikeluarkan kantor pusat untuk digunakan dalam penyusunan anggaran, menjamin bahwa informasi dikomunikasikan secara wajar di antara unit-unit organisasi yang saling berhubungan, membantu pusat-pusat pertanggungjawaban di dalam penyusunan anggaran, menganalisis usulan anggaran dan membuat rekomendasi dan penyusun anggaran dalam manajemen puncak, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut, menganalisis laporan prestasi sesungguhnya dibandingkan anggarannya, menginterpretasikan hasilnya dan menyiapkan laporan ringkas untuk manajemen puncak, mengkoordinasikan secara fungsional mengendalikan pekerjaan Departemen Anggaran di eselon bawah. Komite Anggaran adalah komite yang dibentuk oleh manajemen puncak untuk mengkoordinasikan proses manajemen dalam penyusunan anggaran. Terdiri dari manajemen senior seperti CEO, CFO. Tugas komite anggaran yakni mengusulkan kepada manajemen puncak mengenai pedoman umum penyusunan anggaran, menyebarkan pedoman tersebut setelah disetujui manajemen puncak, mengkoordinasikan berbagai macam usulan anggaran yang disusun secara terpisah oleh berbagai unit organisasi, menyelesaikan perbedaan yang timbul di antara usulan anggaran, menyerahkan anggaran final pada manajemen puncak dan dewan komisaris untuk disahkan, mendistribusikan anggaran yang telah disahkan kepada berbagai unit organisasi.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ican Feryano. Tahap-tahap penyusunan anggaran. 1. Penerbitan pedoman. Mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui. 2. Usulan awal anggaran. Mengembangkan permintaan anggaran didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. 3. Negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Pertimbangan mempengaruhi adalah kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. 4. Tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Analisis akan menganalisis usulan anggaran dari berbagai unit bisnis dengan mempelajari konsistensi. Contoh, apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan? 5. Revisi anggaran. Harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Prosedur penyusunan anggaran. Tahap 1. Penentuan pedoman anggaran, yaitu menetapkan rencana besar perusahaan, lalu membentuk panitia penyusun anggaran. Tahap kedua, persiapan anggaran, yaitu sebelum membuat anggaran, hendaknya terlebih dahulu membuat ramalan. Tahap ketiga, penentuan anggaran, yaitu menyesuaikan rencana akhir komponen anggaran, mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian anggaran. Tahap 4, pelaksanaan anggaran, yaitu membuat laporan realisasi anggaran. Contoh penyusunan anggaran. Di sini kita akan menjelaskan tentang contoh penyusunan anggaran dari PTGM dan disertai tabel. Silakan disimak, teman-teman. PTGM akan membuat anggaran produksi untuk tahun sebut saja 2020. Berikut data dan informasi yang dimiliki untuk dijadikan dasar menyusun anggaran produksi. Bisa dilihat dari tabel. Dan kebijakan tingkat persediaan di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Persediaan awal tahun sama dengan 2000 unit. Persediaan akhir tahun adalah 1500 unit. Berdasarkan data dan informasi tersebut, di atas PTGM hendak membuat anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Langkah pertama, menghitung tingkat produksi 1 tahun untuk tahun 2020. Penjualan tahun pertama, penjualan 1 tahun 2020 adalah 14.200 unit, ditambah dengan persediaan akhir tahun 2020 1.500 unit. Kebutuhan 1 tahun dengan 15.700 unit dikurangi persediaan awal tahun 2000 dengan jumlah yang harus diproduksi tahun 2020 adalah 13.700 unit. Langkah kedua, melakukan alokasi produksi ke satuan waktu yang diinginkan. Dalam kasus ini satuan waktunya adalah bulanan. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu 1. Membagi tingkat produksi per tahun dengan jumlah satuan waktu, yaitu jam dengan 12 catur bulan sama dengan 3, di mana hasil bagi tersebut langsung dipakai sebagai tingkat produksi per satuan waktu. Contohnya, produksi selama 1 tahun sama dengan 13.700 unit, produksi rata-rata selama 1 bulan sama dengan 13.700 dibagi 12, yaitu 12 bulan sama dengan 1141,67 unit. Kelemahan cara pertama ini adalah sering diperoleh angka produksi rata-rata yang tidak bulat, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, langkah 2 berikut ini menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan yang timbul sehubungan dengan penggunaan cara pertama. Langkah yang kedua, yaitu membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara
tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Produksi rata-rata per bulan adalah 1141,67 unit. Bilangan bulat yang paling mudah untuk digunakan adalah 1100 unit. Apabila produksi per bulan 1400 unit, maka kekurangannya adalah 13.700 dikurangi 12 bulan dikali 1100 sama dengan 100 unit. Selanjutnya, kekurangan 100 unit dialokasikan kepada bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tertinggi, yakni Januari dengan tingkat penjualan 1.500 unit, Februari dengan tingkat penjualan 1.600 unit, Maret dengan tingkat penjualan 1.600 unit, April dengan tingkat penjualan 1.400 unit, Desember dengan tingkat penjualan 1.400 unit. Sehingga kelima bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan sebanyak 100 bagi 5 dikali 1 unit sama dengan 100 unit. Dengan demikian, cara keseluruhan adalah 5 bulan, sama dengan Januari, Februari, Maret, April, Desember masing-masing, sama dengan 5 dikali 1100 tambah 100, sama dengan 5 dikali 1200 unit, diperoleh 6000 unit. Untuk 7 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November masing-masing adalah 7 dikali 1400 unit sama dengan 7700 unit, dan jika ditambahkan keduanya, hasilnya adalah 13.700 unit. Langkah ketiga, menyajikan anggaran produksi dalam format tabel. Yang pertama, membuat format tabel yang disesuaikan dengan informasi yang perlu ditampilkan. Bisa dilihat tabelnya dari PT GSM. Yang kedua, mengisi tabel dengan informasi yang telah tersedia, yakni penjualan, persediaan awal tahun, persediaan akhir tahun, dan tingkat produksi bulanan. Bisa dilihat juga teman-teman, tabelnya ada di bawah. Lalu melengkapi tabel yang perhitungannya dimulai dari bulan Desember, menghitung tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir, yaitu 1.400 ditambah 1.500, sama dengan 2.900. Bisa dilihat, tinggal kita masukkan angka 2.900 di tingkat kebutuhan. Lalu menghitung persediaan awal. Persediaan awal sama dengan tingkat kebutuhan rencana produk dikurangi rencana produksi, sama dengan 2.900 dikurangi 1.200, sama dengan 1.700. 1.700 kita tulis di persediaan awal. Bisa dilihat di tabel ya. Selanjutnya, persediaan awal bulan Desember merupakan persediaan akhir bulan November, sehingga persediaan akhir bulan November sebesar 1.700. Dengan cara yang sama, isilah seluruh tabel di bawah. Dan jika semua isian tabel dilengkapi, maka akan terdata seperti tabel berikut. Ini adalah tabel lengkap anggaran produksi PT GSM tahun 2020. Sekian presentasi dari kami berdua. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.